Jupiter mungkin merupakan planet terbesar di tata surya, namun waktunya tinggal menghitung hari. Karena saat ini, kita akan menggunakan bom terbesar dan terburuk di bumi untuk menghancurkan raksasa gas tersebut hingga terlupakan. Berapa banyak nuklir yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu? Kendala apa yang akan dihadapi oleh bom peluncur roket ini di dalam perjalanannya? Dan apakah satu ledakan nuklir saja sudah cukup untuk membakar seluruh planet ini? Dan inilah apa yang terjadi jika kita menjatuhkan nuklir di Jupiter. Senjata nuklir begitu kuat sehingga bahkan versi yang berdaya ledak rendah seperti yang dijatuhkan Amerika di Jepang pada Perang Dunia Kedua memiliki daya ledak yang setara dengan 15 hingga 20 kiloton dinamit. Apa yang membuat nuklir begitu mudah berubah adalah nuklir memanfaatkan kekuatan pelepasan energi yang sangat besar dari fusi nuklir. Ini adalah proses yang sama yang terjadi di matahari. Jadi, berhati-hatilah saat memindahkan benda-benda ini ke Jupiter. Satu kesalahan, maka kamu bisa terbakar oleh bola api yang sepanas inti matahari. Untuk meledakkan Jupiter hingga berkeping-keping, satu bom saja belum tentu mampu untuk melakukan tugas tersebut. Untung saja, dalam skenario ini, kita ada banyak senjata nuklir di bumi. Mungkin rencana teraman adalah mengeluarkan semua nuklir itu dari planet kita. Mengingat sifat kegiatan militer yang sangat rahasia, sulit untuk mengetahui jumlah pastinya. Perkiraan menyebutkan jumlah persenjataan global sekitar 12.700, dengan Amerika Serikat dan Rusia bersaing memperebutkan posisi teratas dengan masing-masing 5.500 hingga 6.000 senjata. Ya, tidak ada gunanya menunda. Mari kita keluarkan roket-roket ini dari bumi secepat mungkin. Jarak antara bumi dan Jupiter berfluktuasi dari sekitar 590 juta kilometer hingga 970 juta kilometer. Di masa lalu, misi seperti wahana antariksa Galileo membutuhkan waktu hampir 5 tahun untuk melakukan perjalanan menuju raksasa gas tersebut. Tapi tenang, roket kita kali ini tidak akan memakan waktu selama ini. Galileo harus cukup lambat untuk memasuki orbit Jupiter. Kita hanya perlu melakukan serangan langsung ke planet ini. Siap? Kamu hanya membutuhkan waktu antara 550 dan 650 hari untuk menyelesaikan misi ini. Namun, kamu tidak boleh terlalu gegabah. Kamu tidak ingin meledakkan nuklir ini pada sesuatu yang lain secara tidak disengaja, kan? Melewati bulan dan Mars cukup mudah, tetapi melewati sabuk asteroid dengan aman sama seperti menavigasi ladang ranjau. Ada jutaan asteroid yang terletak di antara Mars dan Jupiter. Meskipun jarak rata-rata antara keduanya tidak terlalu mengkhawatirkan, yaitu 966.000 km. Terkadang masih terasa sedikit sempit di sana. Jupiter ikut disalahkan juga dalam hal ini. Pengaruh gravitasi planet yang sangat besar menyebabkan banyak dari planet ini berkelompok menjadi kelompok yang dikenal sebagai keluarga. Menavigasi secara sembarangan melalui salah satu asteroid, seperti keluarga Flora, dan kamu sebaiknya berharap tidak ada roket kita yang bertabrakan dengan 400 asteroid lainnya. Untuk peluang sukses terbaik, kamu harus mengarahkan roketmu melalui celah Kirkwood. Ini adalah wilayah yang hampir bebas asteroid di sabuk tersebut. Karena kamu tidak ingin melihat semua nuklir di planet kita meledak dalam reaksi berantai yang membutakan sebelum mencapai target. Well, saat bom pertama kita meledak di Jupiter, kamu akan melihat kilatan cahaya terang di bumi. Sama seperti saat komet Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter pada tahun 1994. Namun hal tersebut hanya melepaskan energi 5% lebih banyak dibandingkan SAR bomba, bom terbesar yang pernah dibuat. Jadi, dengan ribuan bom nuklir yang kita miliki, masa hidup Jupiter pasti akan segera berakhir, bukan? Ya, tidak juga. Meskipun nuklir kita bisa menghasilkan ledakan yang lebih panas dari matahari, hal ini tidak akan menyebabkan seluruh hidrogen di Jupiter terbakar. Planet ini cukup padat untuk mempertahankan fusi nuklir. Sekalipun setiap bom diledakkan, Jupiter juga tidak akan meledak seluruhnya. Untuk melakukan hal tersebut,
Kita perlu melepaskan energi sebanyak yang dilepaskan matahari selama 160 tahun sekaligus. Dan untuk mencapai hasil yang sangat energik tersebut, diperlukan sekitar 1 miliar nuklir, lebih dari 12.700 di gudang senjata kita. Untuk membuat bom sebanyak itu, diperlukan gabungan massa material yang hampir 2 kali lipat massa bulan terbesar di tata surya, Ganymede di Jupiter. Bukan prestasi kecil, karena ukurannya lebih besar dari Pluto dan Merkurius. Ya, itu cukup anti klimaks. Ibarat menjatuhkan bom nuklir ke dasar laut yang paling dalam. Well, ini adalah gambaran cerita dari satu sisi. Dan untuk sisi cerita yang lainnya, ada di dua sisi.